Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang HPLC yang kemarin sudah kita bahas sebagian ya mengenai prinsip kerja dan sistem instrumentasi HPLC ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi dari HPLC dan juga termasuk sistem detektornya ya. Baik, kita mulai dari jenis tipe HPLC ya, atau jenis-jenis HPLC ini ada berapa macam. Di sini kita melihat ada 3 jenis ya, yang umumnya orang sering gunakan dalam kaitannya dengan analisis kimia atau analisis senyawa kimia ya. Nah, yang pertama adalah HPLC tipe adsorpsi ya. Di sini mekanisme pemisahan dalam HPLC tipe adsorpsi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu HPLC tipe normal atau fase normal dan HPLC fase terbalik ya. Kedua-duanya menggunakan mekanisme adsorpsi di mana senyawa yang akan dipisahkan itu terikat atau teradsorpsi dengan fasa diamnya karena perbedaan polaritas ya. Dalam fase normal di sini yang digunakan sebagai fasa diamnya adalah senyawa polar ya, atau molekul polar yang biasanya terdiri dari silika ya, silika yang mengandung gugus OH sehingga dia bermuatan negatif dan cenderung bersifat polar. Dalam fase normal ini digunakan silika sebagai fase diamnya ya, atau fase diamnya berupa senyawa polar. Sedangkan fase geraknya adalah senyawa yang non-polar ya, atau senyawa eluennya ini cenderung lebih non-polar dibandingkan dengan fase diamnya. Contohnya adalah N-heksan, kemudian tetrahidrofuran ya, mungkin juga apa namanya, diklorometan, atau mungkin petroleum ether juga bisa digunakan sebagai fase gerak yang umumnya lebih bersifat non-polar ya dibandingkan dengan fase diamnya. Dalam fase normal ini biasanya senyawa-senyawa yang dipisahkan itu memiliki kepolaran yang berbeda ya, tapi umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat non-polar. Sedangkan untuk fase terbalik atau reverse phase ya, biasanya di sini kita menggunakan fase diamnya yang non-polar. Jadi kebalikan dari fase normal, dalam fase reverse ini kita menggunakan fase diam yang non-polar ya. Sedangkan fase geraknya adalah senyawa-senyawa polar. Contohnya metanol, air, aseton nitrit, atau merupakan campuran dari ketiganya. Nah, senyawa-senyawa dalam pemisahan dengan menggunakan fase terbalik ini ya, senyawa yang dipisahkan jauh lebih dominan, lebih banyak lah ya dibandingkan dengan fase normal. Karena biasanya dalam fase terbalik ini senyawa yang dipisahkan memiliki polaritas yang sedikit polar tapi cenderung agak non-polar ya, sehingga terjadi interaksi dengan fasa diam. Jadi contohnya untuk pemisahan beberapa molekul vitamin ya, kemudian apa namanya, asam amino,
senyawa-senyawa organik ya dan lain sebagainya itu lebih cenderung menggunakan fase terbalik ya, karena dia cenderung bersifat nonpolar ya. Sehingga ya kalau kita mau melakukan pemisahan dengan fase ini, kita harus pastikan bahwa senyawa kita ini apakah cenderung polar atau non polar ya. Kalau dia lebih cenderung non polar ya mungkin lebih bagus digunakan normal phase ya, tapi kalau cenderung yang sedikit non polar maka lebih baik menggunakan reverse phase ya. Jadi kedua-duanya itu berbeda dari sisi polaritasnya. Kemudian yang kedua, kita mengenal tipe HPLC yang disebut ion exchange ya, atau HPLC penukar ion ya, di mana pasadiamnya di sini adalah suatu senyawa yang di apa namanya ya, pasadiamnya itu merupakan matriks polimer yang mengandung gugus polar yang mengandung gugus bermuatan di bagian luarnya ya. Jadi di permukaan daripada pasadiamnya itu ada senyawa-senyawa yang bermuatan positif maupun negatif ya, tergantung jenis resinnya. Kita mengenal ada dua jenis resin dalam kaitannya dengan kolom penukar ion ini. Ada yang disebut sebagai resin penukar kation, ada yang disebut sebagai resin penukar anion. Nah, resin penukar kation ini umumnya bermuatan negatif ya, karena dia nanti akan berikatan dengan senyawa yang bermuatan positif. Jadi, kalau resin penukar anion, dia bermuatan positif karena dia akan mengikat senyawa anion yang bermuatan negatif. Ya. Nah, biasanya di sini pemisahan didasarkan pada kekuatan ionik ya, atau stronger charge ya. Semakin kuat daya ionisasinya atau kekuatan ioniknya semakin tinggi, maka semakin lama dia akan terpisah. Ya, semakin lama dia tertahan di dalam kolom karena adanya interaksi ionik tadi. Biasanya di dalam HPLC penukar ion ini digunakan fase geraknya adalah suatu larutan buffer yang bisa dikondisikan pH-nya, karena pemisahan dalam kromatografi ini biasanya dipengaruhi oleh pH daripada larutan buffernya atau fase geraknya ya. Dalam mekanisme penukar ion ini banyak digunakan untuk senyawa-senyawa yang dia memiliki muatan dalam sistem buffer ya, seperti asam amino atau protein. Nah, dia bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Ya, tergantung dari pH larutannya. Yang perlu diperhatikan dalam HPLC penukar ion ini, kita harus mengetahui pH optimum untuk pemisahan senyawa kita itu ada di posisi berapa gitu ya, sehingga optimasi pemisahan itu bisa dikondisikan. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan HPLC size extrusion. Ya, HPLC size extrusion chromatografi. Size extrusion atau chromatografi gel filtrasi ya, di mana kolom pasadiamnya itu merupakan suatu polimer yang berpori ya. Contohnya seperti silika dengan dextran atau spadix ya, agar-agar dan lain sebagainya. Itu adalah polimer yang berpori ya. Biasanya size extrusion ini digunakan untuk pemisahan molekul yang ukurannya relatif besar ya, seperti polimer atau protein, di mana nanti proses pemisahannya dia akan terjadi proses penyaringan molekul yang ukurannya lebih besar, dia akan keluar lebih dulu dibandingkan dengan yang ukurannya lebih kecil ya. Nah, ketiganya sudah saya jelaskan ya di dalam tipe-tipe kromatografi kolom, tapi nanti dalam aplikasi HPLC ini sebetulnya prinsip
dasarnya prinsip pemisahannya sama, cuman yang membedakan ketika dalam HPLC ini masing-masing kolom sudah dikondisikan dengan penggunaan tekanan tinggi ya, sehingga laju alirnya bisa dikendalikan. Nah, untuk yang reverse phase ya, contohnya seperti ini kan menggunakan fase diam non polar ya. Contohnya hidrokarbon yang memiliki C18 jumlah karbonnya, atau C8, semakin panjang rantai karbon kan semakin non polar ya. Jadi ini kolom yang banyak digunakan ya, kolom C18 dan kolom C8. Kemudian untuk fase geraknya tadi menggunakan pelarut yang polar atau campuran di antara pelarut tersebut, misalnya metanol dengan air atau asetonitril dengan air. Ya, ini kepolarannya berbeda. Ya, indeks polaritasnya berbeda antara metanol dengan air atau asetonitril dengan air. Jadi di situ kita bisa kombinasikan ya di antara pelarut-pelarut yang memiliki polaritas berbeda, sehingga bisa menghasilkan pemisahan yang berbeda juga ya. Untuk fase terbalik ini ya, reverse phase ini lebih banyak digunakan untuk pemisahan senyawa polar ya, di mana senyawa polar dia akan terelusi lebih dulu, kemudian baru nanti diikuti oleh senyawa yang tidak yang sedikit polar ya, karena terjadi interaksi dengan kolom, dan yang tidak polar ya itu akan lebih lama dia tertahan di dalam kolom. Nah, untuk kolom reverse phase ini biasanya ya memang lebih bagus untuk senyawa-senyawa yang sedikit non polar ya, atau yang agak-agak non polar ya, bukan senyawa polar tapi bukan juga senyawa non polar gitu. Senyawa semi polar ya, contohnya senyawa kafein larut dalam air tapi dia larut dalam pelarut organik ya. Nah, jadi nanti kalau dipisahkan dia lebih cocok menggunakan kolom C18. Hanya sayangnya kolom C18 ini atau kolom reverse phase ini sedikit kurang sensitif ya terhadap pengotor-pengotor yang sifatnya polar ya, karena nanti dia akan ikut terelusi lebih dulu gitu ya. Jadi bisa mengganggu dalam proses pemisahan tadi ya. Kemudian pH juga di sini perlu diperhatikan ya, dalam pemisahan dengan kolom reverse ini jangan melebihi pH 7,5 ya, karena akan terjadi hidrolisis daripada fasa diamnya. Ini contoh hasil pemisahan dengan menggunakan kolom reverse phase yang berbeda ya, C8 dengan C18, oktil dan oktadesil. Hasil pemisahannya bisa dilihat, semakin panjang rantai karbonnya maka pemisahan senyawanya semakin baik resolusinya ya, performanya semakin meningkat, resolusinya semakin tinggi dengan adanya pemisahan dalam kolom yang lebih non polar. Oke, selanjutnya kita masuk ke HPLC detektor ya. Di sini dalam HPLC ini penggunaan detektor itu bisa bermacam-macam ya. Inilah yang menyebabkan teknik pemisahan ini, metode pemisahan HPLC ini sangat luas aplikasinya ya, wide applicable capability, karena dia menggunakan berbagai macam sistem detektor ya. Contohnya di sini ada UV-Vis ya, detektor yang paling banyak digunakan. Kemudian ada juga yang menggunakan spektroskopi massa atau mass spectrometer, indeks bias ya, refractive index, fluorescence, light scattering, kemudian electrochemical, radioaktivitas dan konduktivitas. Nah, masing-masing detektor ini punya spesifitas yang berbeda-beda ya, untuk masing-masing sampel atau untuk masing-masing analit. Di sini untuk detektor UV ya, analit yang bisa digunakan atau aplikasinya untuk detektor ini biasanya setiap senyawa organik yang mengandung gugus kromofor. Ya, intinya adalah senyawa analit yang memiliki gugus kromofor dia bisa dideteksi dengan detektor UV-Vis ya.
Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kita menggunakan detektor UV-Vis ini, ya apa namanya, selektivitasnya ini berbeda-beda, ya tergantung dari apa namanya, pemilihan panjang gelombang yang digunakan, ya. Karena ada beberapa kemungkinan senyawa itu memiliki gugus kromofor yang berdekatan. Ya, maksudnya lambda max-nya itu, panjang gelombang maksimumnya itu mirip antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, sehingga di sini akan terjadi overlap. Nah, itulah yang bisa mempengaruhi nilai selektivitas daripada penggunaan detektor ini. Ya, jadi ya dengan kata lain kurang selektif lah untuk senyawa-senyawa yang memiliki nilai lambda max berdekatan, ya, atau memiliki panjang gelombang yang hampir mirip. Nah, sehingga perlu dicari panjang gelombang yang berbeda, ya, atau alternatif panjang gelombang yang lain yang bisa meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pembacaan. Kemudian solvent requirement atau pelarut yang diperlukan, ya, sebagai fase geraknya adalah syaratnya dia UV grade. Jadi apa namanya, tidak memberikan serapan di daerah sinar ultraviolet, non UV absorbing solvent. Pelarut ini atau eluen yang digunakan ini nggak boleh ikut memberikan serapan di daerah UV. Ya, itu yang disebut UV grade. Jadi dia tidak boleh mengganggu dalam proses pengukuran. Nah, kalau misalnya kita punya senyawa target A dengan lambda max 275, maka kita nggak boleh menggunakan pelarut yang memiliki lambda max di daerah UV juga. Nanti dia akan mengganggu proses pengukurannya. Apalagi kalau dia berdekatan dengan lambda max daripada senyawa targetnya atau senyawa analitnya. Ya, intinya adalah dalam detektor UV ini kita bisa menggunakan semua jenis pelarut. Yang penting kan dia memiliki polaritas yang berbeda dengan fasa diamnya, ya kan. Kemudian dia tidak boleh memberikan serapan di daerah sinar UV karena itu akan mengganggu dalam pengukuran. Biasanya metanol air itu relatif aman karena dia lambda max-nya ada di bawah 200, ya. Sehingga bisa digunakan untuk analit yang diukur dengan detektor UV-Vis ini, ya. Kemudian yang kedua adalah detektor fluorescence. Detektor fluorescence ini khusus untuk senyawa-senyawa yang bisa berfluorescence atau komponen-komponen molekul yang bisa berfluorescence. Contohnya apa? Ya, ada beberapa jenis antibiotik, ya, itu bisa diukur dengan detektor fluorescence ini karena ada beberapa jenis antibiotik yang bisa menghasilkan reaksi fluorescence sehingga dia bisa ditangkap oleh detektor fluorescence tersebut. Pelarut yang digunakan hampir sama dengan UV, ya, tapi dia tidak boleh menyerap di daerah UV tadi, ya, karena itu juga akan mengganggu pengukuran. Kemudian detektor ini sangat selektif, ya, dan juga sangat sensitif karena tadi kan fluorescence itu setiap senyawa itu tidak selalu tidak semua senyawa itu bisa melakukan tidak mampu berfluorescence, ya. Hanya senyawa-senyawa tertentu yang mampu melakukan fluorescence atau pemendaran cahaya itu, ya, akibat dari reaksi kimia tertentu. Sehingga detektor ini sangat selektif dan sensitif, ya. Jadi hanya senyawa-senyawa yang berfluorescence saja yang bisa terdeteksi di dalam detektor ini. Biasanya detektor ini banyak digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa yang bisa berfluorescence tadi, ya, dan bisa direaksikan secara kimia sehingga menghasilkan senyawa yang berfluorescence, ya. Kemudian yang berikutnya adalah detektor indeks bias atau refractive index, ya. Jadi detektor indeks bias ini adalah detektor yang khusus
untuk beberapa senyawa yang memiliki perbedaan indeks bias ya dengan fase geraknya. Jadi selama dia memiliki perbedaan indeks bias dengan fase geraknya, itu bisa digunakan detektor ini. Ya, contohnya seperti senyawa-senyawa yang memiliki apa namanya atom cekiral ya, dia kan bisa melakukan apa namanya membelokkan cahaya ya, terpolarisasi seperti apa namanya glukosa ya, kemudian senyawa-senyawa gula, sakarida dan eh, beberapa contoh senyawa organik misalnya apa namanya minyak atsiri mungkin bisa dilakukan dengan pengukuran detektor indeks bias ini ya. Intinya adalah analit ini memiliki perbedaan indeks bias dengan fase geraknya ya. Tetapi di sini sensitivitasnya itu terbatas ya, karena walaupun indeks bias ini bisa digunakan untuk beberapa jenis senyawa, tapi kadang-kadang senyawa organik itu juga memiliki kemiripan nilai indeks bias antara satu senyawa dengan senyawa lainnya. Ini akan menjadi overlap sama seperti chromophore tadi ya. Jadi intinya kalau kita memiliki dua senyawa yang memiliki kemiripan nilai indeks bias, nah, itu akan sulit untuk dibedakan. Sehingga di sini keterbatasannya adalah sensitivitas senyawa yang akan diukur itu tergantung dari perbedaan nilai indeks bias. Ya. Kemudian yang kedua, detektor ini juga tidak bisa digunakan untuk model fase gerak yang menggunakan sistem gradien. Jadi fase geraknya itu tidak boleh dirubah-rubah dari awal sampai akhir harus tetap konstan. Isokratik namanya ya. Jadi itu hanya bisa digunakan untuk mode isokratik kalau untuk refraktif indeks ini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sistem gradien nanti indeks biasnya akan berubah-ubah. Nah, itu akan akan mempengaruhi proses analisis sampelnya. Kemudian yang keempat, ada detektor yang berkaitan dengan konduktivitas ya. Konduktivitas itu berarti berkaitan dengan apa namanya muatan listrik ya, charge. Jadi biasanya detektor konduktivitas ini berkaitan dengan senyawa-senyawa yang polar atau yang bermuatan ya. Intinya dia harus menghantarkan listrik gitu ya kan, conductivity ya, contohnya larutan elektrolit gitu yang ada muatan positif negatif. Ini biasanya detektor ini cocok untuk senyawa-senyawa yang bermuatan ya, sehingga sangat tepat digunakan untuk HPLC penukar ion, metode HPLC penukar ion. Jadi karena dia berdasarkan konduktivitas, maka nanti senyawa yang bermuatan itu akan terdeteksi di dalam detektor. Ya. Kemudian yang kelima ada yang berkaitan dengan detektor elektrokimia. Elektrokimia ini berarti berdasarkan nilai apa namanya potensial elektroda ya, potensial elektroda yang biasanya dihasilkan dari reaksi redox ya. Jadi senyawa-senyawa yang bisa mengalami reaksi redox itu bisa menggunakan detektor elektrokimikal ini. Jadi itu biasanya digunakan untuk apa senyawa-senyawa garam gitu atau logam yang bisa bereaksi ya secara reaksi redox ya, bisa teroksidasi atau bisa tereduksi sehingga nanti akan menghasilkan perubahan nilai delta E-nya atau potensial elektrodanya yang nanti akan terukur berdasarkan hasil reaksi redox tersebut. Nah, dalam detektor elektrokimikal ini maka fase geraknya harus juga bisa mengalirkan listrik ya, harus berupa larutan elektrolit biasanya ya, atau garam. Must be conducting ya, harus menghantarkan listrik fase geraknya. Sama seperti detektor seperti detektor konduktivitas ya, fase geraknya itu harus menghantarkan listrik. Kemudian yang berikutnya ada yang menggunakan evaporative light scattering atau LSD ya.
Ini umumnya sebetulnya bisa digunakan untuk semua jenis senyawa ya, tapi lebih baik digunakan untuk senyawa-senyawa yang apa namanya bersifat volatil ya. Karena di sini kan menggunakan sistem evaporasi dalam kondisi tekan uap gitu ya. Jadi nanti detektornya itu mendeteksi cahaya yang dihasilkan dari senyawa yang sudah berubah menjadi senyawa volatil. Nah, sehingga di sini apa namanya reaksinya juga terbatas ya, hanya untuk senyawa-senyawa tertentu. Dia sangat sensitif, tapi kurang efektif juga ya dibandingkan dengan detektor yang MS misalnya ya. Nah, di antara semua jenis detektor, yaitu yang kayak LSD itu menurut detektor MS karena dia berubah menjadi fase gas ya. Maka yang paling baik dari sisi sensitivitas pengukurannya itu adalah detektor MS atau mass spectrometer. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan data dua dimensi ya. Yang pertama akan menghasilkan kromatogram dan yang kedua akan menghasilkan spektrum massa. Di mana nanti spektrum massa yang dihasilkan itu ya bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa tersebut dan bisa juga untuk analisis kuantitatif berapa jumlah spesies molekul yang menghasilkan spektrum massa tadi ya. Di sini detektor MS ini sangat sensitif ya, highly sensitif dibandingkan dengan detektor-detektor yang lain. Karena tadi perubahan kecil yang dihasilkan dari detektor MS itu akan terdeteksi sebagai satu sinyal yang nanti akan menghasilkan bentuk spektrum massanya. Ya, di sini detektor MS itu sekarang banyak digunakan ya untuk berbagai jenis komponen, tapi umumnya adalah senyawa-senyawa organik ya, yang sering kita kenal sekarang namanya jadi LC-MS ya, liquid chromatography mass spectrometry. Jadi pengembangan sistem detektor daripada HPLC ditandemkan dengan spektrofotometer massa sehingga muncullah instrumen baru dengan nama HPLC-MS atau LC-MS ya. LC-MS banyak digunakan untuk penentuan senyawa-senyawa yang apa namanya ya yang relatif sedikit yang karena tadi sensitivitasnya cukup tinggi ya, tapi umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa organik juga ya. Dia menggunakan pelarut yang bersifat volatil atau menggunakan buffer yang bisa juga bersifat volatil. Biasanya digunakan untuk pengukuran protein ya, kemudian hormon dan lain sebagainya. Karena hormon itu kan di dalam tubuh itu sangat kecil sekali konsentrasinya sehingga sulit untuk diukur dengan menggunakan metode lain selain dengan menggunakan LC-MS ya. Oke, di sini kita bisa lihat perbandingan antar sensitivitas dari masing-masing detektor ya. Untuk yang UV yang fix dengan yang bervariasi itu ada yang menggunakan sistem apa namanya dioda array ya, bisa untuk multi wavelength, ada yang hanya untuk satu jenis wavelength. Nah, ini sensitivitasnya berbeda ya. Dua-duanya cukup selektif ya. Tapi yang sekarang banyak dimanfaatkan adalah yang menggunakan sistem variabel wavelength ini atau multiple wavelength. Jadi dia lebih banyak digunakan. Jadi dia bisa men-scanning dari beberapa rentang panjang gelombang. Ya, metode ini selektif untuk senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor. Ya, tapi untuk senyawa-senyawa anorganik yang tidak memiliki gugus kromofor maka tidak bisa menggunakan detektor ini. Ya. Kemudian RI ini tadi refractive index lebih universal ya.
dibandingkan dengan yang UV tadi. Tapi kelemahannya dia kadang-kadang tidak selektif ya dibandingkan dengan UV ataupun dengan detektor yang lain. Fluoresen itu lebih selektif ya, non destruktif juga, tetapi tidak bisa untuk semua senyawa ya, terbatas aplikasinya. Kemudian di sini untuk yang fixed wavelength itu bisa digunakan untuk gradien ya, pola pemisahan gradien. Sedangkan untuk RI tidak bisa, yang lain semua bisa. Di sini detection limitnya ya, minimum detection sample itu bisa sampai ke, kalau ini satu minimum concentration ya, 1 kali 10 pangkat min 9 gram per mililiter, berarti 1 kali 10 pangkat min 6 miligram per mililiter, atau 1 kali 10 pangkat min 3 mikrogram per mililiter, berarti 1/1000 ppm ppb ya, batasannya sampai ke ppb, masih bisa mendeteksi ya. Kemudian ya parameter-parameter yang lain bisa Anda lihat di sini ya, linearitasnya ya sampai ke 10 pangkat min 4 ya, kemudian limit of quantity-nya ya kurang dari 1 mikrogram bisa ya untuknya. Ini sampai, kalau yang fluoresen lebih selektif lagi sampai pikogram ya. Jadi tergantung dari jenis detektornya tadi. Masing-masing punya selektivitas yang berbeda-beda. Termasuk juga sensitivitasnya untuk setiap detektor itu berbeda ya. Oke, sekarang kita mulai daripada detektor UV ya, UV vis detektor. Ini skema kerjanya ya. Sama seperti spektro UV vis. Jadi mekanismenya di sini ada penyerapan cahaya dari sumber cahaya yang diberikan ya, biasanya berupa lampu UV atau tungsten ya untuk yang visible. Kemudian nanti dia akan melewati suatu monokromator ya, slit ya. Di sini ada filter ya, digunakan untuk mengatur panjang gelombang yang akan diberikan ya melalui holmium oxide filter ini. Kemudian nanti sini akan ditembakkan ke cermin yang akan membiaskan cahaya tadi ya, sehingga nanti akan menghasilkan panjang gelombang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nanti baru masuk ke detektor. Di sini detektornya akan membaca intensitas cahaya yang dituliskan setelah dia melewati sampel. Tentunya di sini kan nanti cahayanya akan diberikan ke si sampel yang nanti akan dideteksi tadi ya. Jadi wavelength ini UV vis detektor ini yang perlu dikalibrasi adalah panjang gelombangnya ya, yang sesuai dengan apa yang kita mau deteksi, terutama senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor tertentu ya. Jadi kita harus lakukan scanning dulu untuk memastikan panjang gelombang maksimum yang dibutuhkan untuk mendeteksi sampel kita ini berapa. Misalnya kita mau mendeteksi senyawa kafein, berapa panjang gelombang untuk senyawa kafein, kita cek di referensinya atau kita lakukan scanning dengan menggunakan standar. Nanti kita akan dapatkan panjang gelombang maksimum itu yang bisa digunakan untuk mendeteksi sampel ini. Kemudian kalau kita menggunakan sistem diode array ya, diode array ini dia bisa menggunakan dua sistem jadi digabung dalam satu alat gitu ya. Jadi dia bisa langsung mengukur berbagai jenis senyawa dengan panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Jadi di sini akan menghasilkan rentang panjang gelombang yang cukup melebar dari daerah 190 sampai 950 nanometer ya. Ini sistemnya multiple wavelength ya. Jadi bisa digunakan untuk
berbagai jenis panjang gelombang. Ya, prinsipnya sebenarnya sama dengan detektor UV tadi, tapi kalau yang ini kan menggunakan single wavelength, tapi kalau yang ini menggunakan apa namanya multiple wavelength tadi ya, diode array. Jadi kita bisa mengukur pada beberapa rentang panjang gelombang dari 190 nanometer sampai 950. Ini panjang gelombang UV ya. UV kan sampai 400, visible sampai 950. Jadi kelebihannya apa di sini? Kelebihannya detektor diode array ini bisa digunakan untuk rentang panjang gelombang melebar, ya. Kemudian resolusinya juga relatif lebih baik ya, atau apa namanya selektivitas dan sensitivitasnya itu bisa menghasilkan data yang lebih sensitif untuk pengukuran dengan detektor UV-Vis ini. Ya, jadi sekarang banyak yang menggunakan sistem diode array UV-Vis detector. Ya, karena bisa langsung dilihat pengukurannya secara online. Jadi spektrum yang dihasilkan itu bisa diamati secara langsung. Nah, ini contoh spektrum online yang dihasilkan dari diode array UV-Vis detector. Ya, kita bisa melakukan scanning pada berbagai panjang gelombang. Di sini kita bisa lihat sumbu Y-nya ini intensitas cahayanya atau absorbansi, kemudian yang ke arah dalam ini ya Z-nya ini adalah panjang gelombang yang digunakan. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di sini pada berbagai panjang gelombang dengan kita lakukan elusi ya pada waktu yang berbeda, kita akan mendapatkan profil senyawa dengan wavelength yang berbeda-beda. Senyawa ini misalnya dia muncul di daerah panjang gelombang berapa, senyawa yang lain dia muncul di panjang gelombang. Jadi dia bisa mendeteksi berbagai panjang gelombang dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini kelebihannya diode array ya, karena sistem multiple tadi. Jadi senyawa A, senyawa B dengan rentang lambda yang berbeda itu bisa dideteksi dalam waktu yang sama ya. Ini kelebihannya. Jadi kita bisa memilih 3 panjang gelombang yang berbeda misalnya untuk 3 jenis senyawa yang berbeda. Itu kalau kita menggunakan sistem diode array ya. Jadi kelebihannya dia menggunakan multiple wavelength. Kemudian fluorescent detection ini mirip seperti detektor UV, tapi di sini dia menggunakan sumber cahayanya yang sedikit berbeda ya, menggunakan lampu xenon ya, yang bisa menghasilkan fluorescence. Nanti dia masuk dalam monokromator ya, lalu nanti dilewatkan ke sampel di sini ya, flow cell ini. Nanti dia akan menghasilkan bentuk spektrum yang ketika dia berpendar nanti akan ditangkap oleh PMT detektor ini. Jadi sinyal yang dihasilkan dari proses fluorescen ini nanti muncul sebagai bentuk spektrum yang ditangkap oleh detektor fluoro multiplier detektor atau fluorescence ini, photo multiplier detektor. Kemudian kalau yang menggunakan sistem elektrokimia ya, detektor elektrokimia di sini dia menggunakan reaksi redox di sini ya, adanya pertukaran elektron. Jadi di dalam detektornya itu ada suatu elektroda ya, elektroda reference sama elektroda kerja ya. Elektroda reference yang nanti akan menangkap berapa perubahan energi yang dihasilkan dari reaksi redox tersebut ya, sebanding dengan jumlah elektron yang dilepaskan, lalu nanti ditangkap oleh detektor ini. Jadi detektor ini terdiri dari 2 elektroda ya. Elektroda yang pertama itu adalah elektroda reference, kemudian yang kedua elektroda kerja ya di sini. Work elektroda. Ini work elektroda ini adalah PE ya.
Nah, elektroda referensinya ini bisa macam-macam ya. Elektroda kerjanya yang digunakan itu bisa macam-macam ya. Bisa menggunakan gold untuk karbohidrat, ya, platinum untuk chloride, ya, sulfat, hidrazin dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita menggunakan elektroda karbon untuk senyawa fenol, senyawa amina, dan elektroda silver untuk chloride, bromide, dan cyanide. Intinya adalah dalam detektor elektrokimia ini maka senyawa yang mau kita deteksi itu harus bermuatan atau dia menghasilkan arus listrik, ya kan, sehingga terjadi reaksi redoksi. Kemudian kalau kita menggunakan HPLC-MS detektor ya atau HPLC-MS ya, ini biasanya kita menggunakan sistem atmosferik foto ya apa atmosferik ionization ya. Jadi dia akan menghasilkan suatu ion bermuatan positif ya dalam keadaan tekanan atmosfer ya. Atmosferik positif ionization, jadi akan menghasilkan ion positif di sini ya. Dari hasil apa namanya ionisasi yang terjadi di dalam nebulizer ini. Jadi nanti dia akan masuk ke detektor melalui nebulizer. Jadi si senyawa yang tadinya cair akan berubah menjadi uap, ya. Nah, kemudian nanti uap ini akan direaksikan dengan suatu zat yang bisa menarik elektron daripada si senyawa target analit kita ini, sehingga dia akan berubah menjadi ion bermuatan positif. Nanti ion yang bermuatan positif ini akan masuk ke dalam suatu skimmer ya melalui celah di sini biasanya di sini ada akselerator ya yang nanti akan mendorong masuk menuju mass analyzer atau yang sering digunakan di sini ada quadrupole. Nanti dia akan mendeteksi massa yang dihasilkan dari masing-masing ion ini tergantung dari ukuran masing-masing molekulnya atau tergantung dari M per Z ya, mass per charge atau massa permuatan dari masing-masing ion molekul. Ion molekul ini kan memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung dari bobot molekulnya, sehingga nanti dia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, pada saat dia nyampe ke detektor, dia akan menghasilkan nilai M per Z yang nanti muncul sebagai nilai spektrum massa. Ya, ini adalah prinsip daripada prinsip kerja daripada pemisahan dengan HPLC-MS. Jadi dia ditandemkan dengan detektor spektrum massa. Sebenarnya nanti ini dijelaskan juga di dalam HPLC-MS ya, karena ini masih ada hubungannya dengan HPLC. Jadi saya jelaskan sedikit. Nanti detailnya nanti akan kita bahas dalam materi tentang LC-MS ya. Yang bagaimana terbentuknya ion-ion yang bermuatan positif. Kemudian yang berikutnya ada detektor refraktif index atau indeks bias ya, indeks refraktif dari senyawa ya. Detektor refraktif indeks ini sangat dipengaruhi oleh perubahan tekanan, perubahan suhu, dan aliran daripada fase gerak. Jadi di dalam detektor RI ini tidak boleh sama sekali kita menggunakan gradient elution atau elusi yang dirubah-rubah komposisi fase geraknya. Jadi elusinya harus menggunakan eluen dengan komposisi yang tetap. Karena perubahan aliran dari fase gerak, perubahan kekentalan, perubahan komposisi itu akan mempengaruhi nilai indeks biasnya. Jadi di dalam detektor indeks bias ini kita tidak boleh menggunakan gradient elusi. Ya, hanya menggunakan satu komposisi yang sama, yang tetap dari awal sampai akhir. Nah, prinsip kerja daripada detektor RI ini adalah berdasarkan pengukuran indeks bias. Di sini ada lampu tungsten, ya, lampu tungsten yang nanti akan memberikan sumber cahaya, ya, sumber cahayanya sama seperti sumber cahaya sinar tampak di sini ya. Kemudian nanti
akan diarahkan menuju sampel menggunakan apa namanya ini semacam pengatur cahayanya ya, atau collimator lens ya. Collimator lens ini nanti dia bisa berputar mengarahkan cahaya jadi apa namanya, supaya dia terjadi proses pembiasan gitu ya. Jadi nanti di sini ada cahaya dengan dua celah. Nanti kalau kita lihat bisa, kalau di dalam polarimeter kan ada warna gelap, warna terang dia. Nanti kalau misalnya mau disesuaikan, nanti dia akan mengatur dengan sendirinya. Dan itu sesuai dengan masing-masing pembelokan cahaya oleh senyawa tertentu yang terdapat di dalam sel ini ya. Jadi nanti si senyawa akan masuk ke sini, flow cell ini, kemudian nanti diberikan cahaya, nanti dia akan membiaskan cahaya. Nah, pembiasan cahaya ini nanti di apa namanya, ditangkap oleh si detektor ini ya, kemudian nanti dihitung dengan menggunakan persamaan indeks bias tadi, light shaping element. Jadi elemen yang nanti akan menangkap cahaya yang dibelokkan dari cahaya awal ya yang diberikan kepada sampel. Nah, itulah prinsip daripada indeks bias. Jadi prinsipnya adalah terjadi pembiasan cahaya oleh suatu senyawa yang dia mengalami apa namanya, misalnya senyawa-senyawa yang memiliki apa namanya, atom cekiral ya, itulah yang paling banyak melakukan pengukuran dengan indeks bias ini. Kemudian untuk light scattering detector ini mirip seperti MS. Jadi prinsipnya adalah di sini ada perubahan komponen analit itu menjadi gas ya dengan menggunakan nebulizer. Nebulizer gas ini nanti akan mengubah larutan yang masuk ya, larutan yang masuk. Kemudian nanti di sini akan dilewatkan ke dalam suatu fotodetektor ya. Di sini terjadi evaporasi ya, evaporasi karena di sini akan diberikan panas yang tinggi sehingga sampelnya akan menguap. Nah, pada saat sampel itu menguap, dia nanti akan mengalami proses scattering ya, atau perubahan cahaya, pemendaran cahaya ya. Nanti ditangkap dengan adanya collimated light source ini nanti akan mengubah cahaya yang tadinya ini ya berpendar tadi masuk ke dalam detektor ya, masuk ke dalam detektor. Ini analit yang nanti akan terjadi proses scattering, pemendaran cahaya. Nanti fotodetektor ini akan menangkap berapa cahaya yang di scattering oleh masing-masing senyawa yang sudah berubah dalam bentuk gas tadi. Ya prinsipnya sama seperti UV sih sebenarnya, berdasarkan emisi cahaya, tapi cahayanya terjadi karena adanya pemanasan tadi sehingga dia mengalami proses pemendaran tadi ya. Kemudian yang berikutnya ada konduktivitas. Ya, detektor konduktivitas ini biasanya menggunakan hantaran listrik ya, alat ukur daya hantar ya, dengan menggunakan resistor. Yang nanti ada aliran listrik yang masuk ke dalam hambatan listrik ini ya, dalam sel detektor ini nanti akan diukur kapasitas dari masing-masing senyawa yang masuk tadi. Kalau dia berupa larutan elektrolit, nanti dia akan menghasilkan arus listrik. Dia akan menghasilkan nilai konduktivitas. Konduktivitas ini nanti yang akan menghasilkan nilai waktu retensi dan nilai peak area dari masing-masing sampel. Karena nanti kan setiap senyawa itu pasti dia akan menghasilkan konduktivitas yang berbeda-beda ya. Nah, biasanya aplikasi daripada detektor konduktivitas ini adalah untuk senyawa-senyawa yang polar ya, seperti ion, asam, basa ya, garam yang ada di dalam larutan ya, seperti misalnya pengukuran produk sabun ya. Sabun deterjen ini kan bisa menghasilkan ion bermuatan positif ya ketika dia dilarutkan dalam air ya. Kemudian apa ini ya, soft drink ya, minuman ringan, buffer yang ada di dalam darah ya. Kemudian ya senyawa-senyawa yang umumnya bermuatan ya, seperti
eh, apa namanya, asam amino dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa apa ya, kelebihan yang bisa kita gunakan dengan HPLC ini. Ya, sangat penting kita memilih lebih dari satu jenis detektor, terutama untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya, misalnya begini, ini ada satu contoh hasil pemisahan, di mana peak yang pertama ini adalah hasil pemisahan dengan UV. Ya, kemudian dia memberikan serapan di daerah 252. Ya, nah kemudian kita ingin memastikan daripada senyawa yang muncul di sini ini apakah dia berupa klortoluren atau atrazin, misalnya atrazin. Ya, ini adalah dua senyawa yang banyak terdapat dalam apa namanya, deterjen, pestisida ya. Klortoluren ini atrazin, senyawa untuk prekursor pembentukan pestisida biasanya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya dalam hasil analisis kualitatifnya itu kan muncul sebagai puncak kromatogram yang nanti akan terlihat ya dengan waktu retensi tertentu. Ya, kalau kita tidak punya standarnya, maka kita harus bandingkan kan senyawa klortoluron ini ya, klortoluron ini apakah dia memiliki lambda max di daerah ini misalnya ya 252 ya. Atau kemudian bisa juga kalau kita bandingkan ya dengan bentuk spektrum MS-nya. Jadi kalau kita menggunakan detektor UV yang dihubungkan dengan MS, maka informasi yang kita peroleh ini akan jauh lebih lengkap, ya, lebih komprehensif data yang didapatkan. Selain kita mendapatkan data bentuk spektrumnya, ya, kita juga ya misalnya di sini kita mendapatkan informasi waktu retensi, ya. Tapi kan kita nggak tahu di waktu retensi ini apakah senyawa ini adalah klortoluron atau atrazin. Ya, untuk memastikannya, maka kita bisa melihat dari profil MS-nya. Nah, dengan menggunakan HPLC MS, ini bisa langsung kita tentukan jawabannya, apakah ini klortoluron atau atrazin dengan melihat nilai M per Z-nya. Jadi dengan LCMS itu informasi yang diperoleh jauh lebih lengkap gitu ya, tanpa kita harus membandingkannya dengan standar gitu. Oke, itulah kenapa kita kadang memilih lebih dari satu jenis detektor ya untuk analisis dengan HPLC. Di sini kita juga melihat bahwa masing-masing detektor itu punya performa yang berbeda-beda, ya, punya kemampuan deteksi yang berbeda-beda. Perbedaan itu bisa kita lihat dari nilai sensitivitas, ya. Sensitivitas ini parameternya bisa dilihat dari LOD atau LOQ, limit deteksi dan limit of kuantisasi ya. Jadi bisa dihitung nanti berapa nilai LOD-nya, berapa nilai LOQ-nya. Semakin kecil nilai LOD berarti dia semakin sensitif. Ya, artinya dia mampu mengukur dalam konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian yang kedua selektivitas. Ya, selektivitas ini bagaimana dia bisa membedakan satu jenis analit dengan analit yang lain, atau dia bisa memisahkan satu komponen analit dari komponen yang lain atau dari komponen pengotornya. Semakin dia selektif, berarti nilai resolusinya semakin baik. Artinya dia mampu memisahkan dengan nilai resolusi yang tinggi. Ya, itu berarti berkaitan dengan selektivitas. Parameternya bisa dilihat dari nilai resolusi, atau bisa juga dilihat dari nilai jumlah plat teoritisnya ya. Jumlah plat teoritisnya itu bisa dilihat dari nilai n-nya. Ya. Kemudian linearitas. Nah, ini berkaitan dengan analisis kuantitatif. Jadi kita harus bikin kurva kalibrasi. Nanti bagaimana rentang perubahan konsentrasi itu, apakah dia menghasilkan respon yang linear atau tidak. Bisa dilihat dari nilai R kuadratnya ya. Kalau dia semakin mendekati 1, berarti dia semakin baik.
Kemudian dari sisi qualitative information tadi data yang dihasilkan misalnya apakah hanya menghasilkan informasi berupa waktu retensi, eh, apa namanya peak area, atau bisa kita sampai dapatkan jenis nyawanya apa. Ya, itu tergantung dari jenis detektornya tadi. Kemudian reliability-nya, ya, apakah pengukuran ini bisa reproducible atau tidak, kalau diulang hasilnya bagus atau tidak. Ya, itu berkaitan dengan reliabilitas. Pengukurannya menghasilkan data yang reliable atau yang valid lah intinya ya. Kemudian berikutnya mudah untuk digunakan ya, dan bisa mengukur sampel dalam rentang yang luas atau universal. Universality itu artinya berarti detektor ini mampu mendeteksi hampir semua jenis senyawa dari berbagai jenis golongan, misalnya ya, dari flavonoid, alkaloid, misalnya terpenoid, ya bersifat universal gitu. Artinya bisa mengukur untuk masing-masing. Nah, jadi masing-masing detektor itu punya nilai ini yang berbeda-beda ya. Selektivitasnya, sensitivitasnya, linearitasnya itu pasti berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik kolom HPLC ya. Jadi dalam pemilihan mode pemisahan ini ada, kan tadi saya jelaskan ada tiga tipe ya. Ada adsorpsi, penukar ion, sama state exclusion ya, atau SFC. Jadi pertama kita bisa lihat ya, kalau kita mau menggunakan alat HPLC, pastikan dulu senyawa kita ini ada di rentang molekul yang mana, di bawah 2000 atau di atas 2000. Kalau sampel kita ini bobot molekulnya besar berupa suatu polimer seperti protein misalnya, maka sebaiknya kita menggunakan metode yang ada di bawah ya, yaitu menggunakan SFC ya. SFC ini berarti kita menggunakan size exclusion chromatography ya. Dan di sini kita ada dua jenis ya fase yang bisa larut. Di sini ada yang larut di fase organik, ada yang larut di fase air. Maka kalau kita menggunakan SFC ya, gunakan sesuai dengan larutan masing-masing sampel. Jadi kalau dia larut dalam air maka kita gunakan buffer. Tapi kalau dia larut dalam pelarut organik ya kita gunakan soluen misalnya ya. Nah, kalau dia rentangnya ada di bawah 2000, maka kita lihat di sini senyawa kita lebih larut di mana? Oh, apakah dia lebih larut di fraksi organik atau lebih larut di fase air? Kalau dia lebih larut di fase organik, kita lihat lagi di sini. Apakah dia lebih larut di dalam hidrokarbon atau di dalam alkohol? Kalau dia lebih larut di dalam hidrokarbon, larut-larut hidrokarbon contohnya seperti N-heksan gitu ya, atau etil asetat atau kloroetana dan lain sebagainya, maka pilihan yang pertama yang lebih tepat adalah reverse phase. Kita menggunakan metode fase terbalik. Fase geraknya apa yang digunakan? Etanol air atau asetonitrile air. Metode pemisahannya bisa dengan adsorpsi, ya kan? Kemudian kalau dia larut di dalam pelarut alkohol, ya lebih polar berarti di sini ya. Maka kita gunakan normal phase. Normal phase berarti fase geraknya heptan, etanol, asetonitril dan air dan sebagainya. Nah, ini cara-cara kita melakukan pemilihan metode ya atau mode pemisahan dengan menggunakan HPLC. Bagaimana kalau dia larut di dalam air? Ya, kalau dia larut dalam air, di sini ada dua pilihan. Apakah bersifat elektrolit atau non elektrolit? Kalau dia bersifat elektrolit, maka pilihannya jatuh ke anion exchange, kromatografi penukar ion. Tapi kalau dia larut dalam air, cuma dia tidak bersifat elektrolit, maka lebih cocok menggunakan normal atau reverse phase. Ya, jadi tergantung karakteristik daripada masing-masing sampel. Bisa dilihat dari bobot molekulnya, bisa dilihat dari kelarutan. Apakah dia larut dalam fraksi organik, apa dia lebih larut dalam fraksi air. Apakah dia membentuk larutan elektrolit, atau dia berupa non elektrolit. Jadi mode pemilihan ini sangat bergantung pada karakteristik masing-masing sampel.
Ya, kalau normal phase ini kan tadi fase diamnya polar ya, contohnya seperti silika, dia berikatan dengan gugus OH. Jadi dia akan mengikat senyawa-senyawa polar, sedangkan fase geraknya berupa senyawa non polar, contohnya N-heksan, metilen chloride atau di metil klorida ya, di klorometan ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya banyak digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa polar karena di sini terjadi interaksi dengan fase diam. Kemudian ya fase normal ini pemisahannya didasarkan pada metode adsorpsi atau desorpsi dari analit pada permukaan fase diam. Biasanya dia bisa digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa yang larut dalam air ya. Water in mobile phase is alter column performance. Jadi bisa menggunakan segeraknya adalah air untuk proses mencuci kolomnya ya, atau untuk meregenerasi kolom. Nah, kemudian untuk fase terbalik atau reverse phase, kita menggunakan fase diamnya non-polar, yaitu contohnya C18 atau C8, di mana silikatnya mengandung gugus hidrokarbon, ada yang lantai C-nya 8, ada yang lantai C-nya 18. Jadi di sini SiO, Si, H, C18 misalnya. Jadi ada rantai hidrokarbonnya sehingga dia lebih bermuatan non-polar ya di permukaannya. Jadi senyawa-senyawa yang non-polar dia akan terperangkap, terjadi interaksi, absorpsi di permukaan fase diam, sedangkan senyawa yang polar akan keluar lebih dulu. Nah, biasanya di sini banyak digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang relatif non-polar ya, karena dia terjadi interaksi dengan kolom. Kemudian ada beberapa kriteria juga di dalam pemilihan fase gerak. Ya. Kalau kita menggunakan HPLC, LUN yang akan kita gunakan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah purity. Bagaimana kemurniannya? Jadi semua jenis pelarut yang digunakan untuk HPLC itu harus HPLC grade, harus memiliki kemurnian yang tinggi. Ya. Nah, kalau dia tidak memiliki kemurnian yang tinggi, ya, maka kita harus lakukan proses pemurnian dengan cara kita saring larut itu menggunakan filter ukuran 0,2 mikrometer filter. Ya. Nah ini biasanya selain kita saring, ya, solvent itu kita hilangkan apa namanya gas-gas udara yang terperangkap di dalam fase gerak tersebut ya menggunakan solvent degassing ya, atau vakum degassing. Di sini biasanya kita masukkan pelarut tersebut ke dalam suatu alat ya solvent degasser, kemudian nanti kita tarik dengan menggunakan pompa vakum sehingga nanti gelembung-gelembung udaranya itu akan keluar. Nah, ya, ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau untuk memproteksi kolom ini dari clog. Clog itu artinya si kolom itu nanti akan mengalami clogging. Ya, clogging itu seperti macet gitu. Di tengah-tengah kolom itu nanti si aliran fase geraknya itu tidak bergerak. Karena di situ ada proses, ada penghambatan yang disebabkan oleh pengotor atau karena adanya aliran udara tadi. Ya. Nah, untuk menghindari terjadinya clogging, pertama kita harus lakukan, kita pastikan bahwa solvent itu betul-betul telah murni, telah hilang pengotornya, gitu ya. Melalui proses penyaringan atau memang kita membelinya solvent yang sudah HPLC grade. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses degassing untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang dihasilkan dalam atau udara-udara yang terperangkap dalam fase gerak. Ya. Nah ini sangat penting untuk menghindari supaya tidak terjadinya clog di dalam kolom, ya, atau proses penghambatan laju alir dari fase gerak. Yang kedua adalah gunakan pelarut yang memiliki viskositas rendah, low viscosity, ya, supaya kalau viskositasnya terlalu tinggi nanti akan mempengaruhi tekanan. Kalau tekanannya terlalu besar, tidak bisa mengaliri ke kolom dengan
mudah nanti akan menyebabkan pompanya cepat rusak. Ya, makanya gunakan pelarut yang memang memiliki viskositas rendah, ya, terutama untuk pelarut-pelarut buffer ya atau organik ya kita harus pastikan dia memang tidak terlalu tinggi ya konsentrasinya. Kemudian yang ketiga harus kompatibel dengan detektor. Jadi tadi kan ada beberapa jenis detektor. Kalau UV detektornya kita menggunakan detektor UV, maka pelarut yang kita gunakan tidak boleh memberikan serapan di daerah UV. Artinya dia tidak boleh mengganggu dalam proses pengukuran. Maka pilih pelarut yang tidak memiliki gugus kromofor di daerah UV finish. Ya. Kemudian yang keempat, ya, selain cocok dengan detektornya, maka eluen yang digunakan itu harus tidak bereaksi secara kimia atau dia bersifat inert. Jadi kalau fase gerak bereaksi dengan fase diamnya atau bereaksi dengan sampelnya, nanti bisa terjadi proses degradasi atau dekomposisi daripada fase diam, itu bisa merusak kolom ya. Makanya pastikan fase geraknya itu tidak bereaksi secara kimia, terutama dengan fase diamnya. Kalau dengan fase gerak mungkin ada interaksi, tapi interaksinya bisa interaksi non-ionik atau interaksi yang sifatnya interaksi fisik aja gitu ya, tidak sampai merubah senyawanya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau interaksi kimia itu sampai menghasilkan senyawa baru, nah itu tidak boleh ya, harus dihindari pelarut yang bisa bereaksi dengan sampel kita. Kalau sifatnya hanya melarutkan saja ya nggak masalah ya. Kemudian ya dia harus bisa melarutkan sampel. Jadi solubility of sample di situ pelarut yang digunakan itu memang eluen yang bisa melarutkan sampel. Jadi harus bereaksi, harus berinteraksi dengan sampel, tapi tidak boleh menghasilkan reaksi kimia. Sehingga sampel itu bisa larut, karena kan dalam HPLC kan fase geraknya larutan atau cairan, maka sampelnya juga harus bisa dicairkan. Kemudian yang terakhir adalah harganya. Ya, memang sih kalau kita membeli pelarut-pelarut yang grade kromatografi atau grade HPLC itu harganya lebih mahal karena dia lebih murni. Ya. Tapi kalau lebih murni kan itu akan menjaga supaya kolom itu tidak cepat rusak. Jadi ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan pelarut yang tidak murni, nanti terjadi clogging, nanti kolomnya rusak, kita harus beli kolom yang baru, itu kan lebih mahal juga. Mendingan kita beli pelarut yang agak mahal tapi kolomnya awet. Gitu. Kemudian di sini kita mengenal ada dua sistem pemisahan di dalam HPLC itu, ya. Mode pemisahan yang pertama dari sisi fase geraknya ya, gitu. Kalau kita lihat elusinya ini ada yang disebut sebagai isocratic elution, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut gradient elution. Jadi mode elusi ini terbagi menjadi dua. Dalam HPLC ini ada yang disebut elusi isokratik, ada yang disebut elusi gradient. Apa beda di antara keduanya? Kalau isokratik berarti komposisi eluen itu selalu tetap. Eluen composition remains constant. Jadi artinya berarti si eluen itu tidak berubah komposisinya selama proses pemisahan. Nah, itu yang disebut mode isokratik. Jadi kita tidak bisa mengatur, contohnya komposisi metanol dengan air sebagai fase geraknya itu kita buat 70% metanol, 30% air. Selama proses pemisahan dia tetap 70% metanol, 30% air. Artinya berarti dia isokratik. Nah, di sini dalam mode isokratik ini bisa kita menggunakan single solvent, satu jenis pelarut. Misalnya kita menggunakan air saja, boleh dalam mode isokratik, atau menggunakan metanol saja, atau menggunakan buffer saja, silakan. Yang jelas di sini tidak boleh ada perubahan komposisi. Dan yang kedua, bisa juga kita menggunakan single solvent mixture, jadi campuran dari satu jenis pelarut, misalnya tadi air dengan metanol, metanol dengan buffer fosfat misalnya, ya itu komposisinya tetap. Ya. Yang kedua ada yang disebut gradient elution atau mode elusi gradient. Nah, di mana di dalam mode elution gradient ini komposisi dari fase geraknya ini akan berubah, ya, atau sengaja dirubah. Jadi komposisinya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, bisa kita rubah dari 70 jadi 80, dari 80 jadi 90,
dan seterusnya. Itu artinya kita menggunakan mode elusi gradien atau berjenjang gitu. Gradien itu kan bertahap, ada perubahan yang bertahap dari satu komposisi ke komposisi berikutnya. Kenapa dipilih gradient illusion ini? Karena dengan illusion gradient biasanya kita akan meningkatkan efisiensi pemisahan. Jadi pemisahan jauh lebih efektif, lebih efisien kalau kita menggunakan gradient illusion. Biasanya ini dilakukan untuk senyawa-senyawa yang berupa campuran atau tidak hanya satu jenis senyawa. Ya, bisa berupa campuran dari beberapa jenis senyawa, sehingga kalau kita menggunakan gradient illusion, maka pemisahannya akan jauh lebih efisien. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita menggunakan gradient illusion ini berarti resikonya adalah waktu retensinya akan semakin panjang, decrease retention time. Jadi waktu retensi yang digunakan itu akan semakin lama, karena kan kita merubah komposisi fase gerak. Tetapi kelebihannya adalah pita yang dihasilkan atau kromatogram yang dihasilkan, puncak-puncak kromatogram itu bisa lebih meningkat, lebih baiklah pemisahannya ya. Peak shape is improved, itu artinya berarti dia pemisahannya jauh lebih optimal ya, dan itu bisa menghindari apa yang disebut sebagai tailing. Tailing itu kalau puncaknya berekor gitu, ada misalnya ketika dia muncul sebagai puncak, terus ada puncak ikutan lagi di situ yang menempel. Berarti dia disebut puncak tailing atau puncak ekor ya. Nah, dalam pemisahan HPLC itu harus bisa dihindari sebisa mungkin puncak yang dihasilkan itu tidak menghasilkan efek tailing ya, atau pelebaran puncak gitu. Nah, untuk menghindarinya bisa kita lakukan dengan mode gradient elusi. Jadi ada dua pilihan ya dalam proses elusi fase gerak dengan HPLC ini, ada yang disebut mode isokratik, ada yang disebut mode elusi gradient. Di sini contoh kalau kita memisahkan senyawa benzyl alkohol, fenol, dimetoksitoluen ya. Ada campuran senyawa ini, ada 8 senyawa, benzoin, etilbenzoat, toluen, dimetiltoluen, dan metoksi bipenil. Ini adalah senyawa-senyawa turunan fenol ya, fenolik ya. Dari benzyl alkohol, kemudian fenol, ini kan senyawa-senyawa fenolik ya, sampai benzoin dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan mode isokratik, kita menggunakan kolomnya adalah ODS hipersil ya, dengan panjang 25 cm, diameternya 0,46 cm ya, atau 4,6 mili ya. Kemudian laju alirnya adalah 1 ml per menit, flow rate-nya. Fase gerak yang digunakan adalah buffer pH 3,5 dan asetonitril. Di sini kalau kita menggunakan mode isokratik, kita bisa lihat di sini ya. Ternyata senyawa 1, 2, dan 3 ini terlihat berhimpit kalau kita menggunakan mode isokratik. 1, 2, dan 3 itu adalah benzyl alkohol, fenol, dan dimetoksitoluen. Nah, 4, 5, 6, dan 7 ini relatif dia lebih terpisah dengan baik, tapi waktu pemisahannya cukup lama ya. Nah, lalu kita naikkan nih di sini gradien elusinya. 30% buffer, 70% asetonitril misalnya. Kemudian kita naikkan jadi 40% asetonitril, 60% buffer, dan seterusnya. Terus kita naikkan lagi, terakhir 60 buffer, 40%-nya asetonitril. Hasilnya apa? Pertama, pemisahan 3 senyawa yang awal ini bisa terpisah dengan lebih baik, ya, resolusinya lebih meningkat karena di sini dia menghasilkan pemisahan yang lebih terpisah gitu ya dibandingkan dengan yang pertama. Kemudian waktu pengerjaannya juga relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan yang isokratik ini ya. Jadi bisa mempercepat pemisahan, bisa juga nanti memisahkan pita-pita yang ini lebih menghasilkan resolusi yang lebih baik. Ya, itu kelebihan daripada mode elusi gradien. Tapi
Tidak selalu elusi gradien itu selalu lebih baik dibandingkan dengan isokratik, tergantung dari komposisi komposisi analitnya ya. Kalau senyawa kita senyawa yang tidak terlalu banyak campuran atau dia senyawa tunggal ya menggunakan isokratik nggak masalah ya. Pemisahannya kan tidak membutuhkan gradien elusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai perbedaan mode pemisahan atau detektor tadi? Baik, berikutnya kita akan membahas tentang efisiensi kolom ya. Efisiensi kolom ini berkaitan dengan seberapa efisien pemisahan itu dilakukan ya, menggunakan kolom yang sama ya. Jadi di sini ya setiap zat yang dielusi menggunakan kolom tertentu, dia akan menghasilkan waktu retensi ya. T1 dan T2 ini adalah waktu retensi. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat dari mulai dia diinjeksikan sampai dia muncul di detektor ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan itu disebut waktu retensi. Waktu terjadinya pemisahan sampai dia muncul sebagai puncak kromatograf ya. Nah, puncak ini satu sama lain ya akan terelusi tergantung daripada kemampuan dia berinteraksi dengan kolom ya. Ada puncak yang menghasilkan puncak tajam ya seperti ini, ada juga yang menghasilkan puncak melebar ya. Nah, puncak-puncak ini mengikuti distribusi Gaussian ya. Jadi distribusi normal gitu ya puncaknya. Tapi semakin dia tajam, maka dia akan menghasilkan pemisahan yang lebih baik ya. Nah, untuk mengetahui efisiensi kolom ya, kita biasanya menggunakan parameter nilai resolusi atau R di sini. Nah, R ini adalah besaran yang menunjukkan derajat keterpisahan puncak senyawa dari satu puncak dengan puncak yang lain, atau derajat keterpisahan analit dengan pengotornya dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kalau dia menghasilkan nilai R yang cukup besar, berarti dia selektivitasnya sudah cukup baik. Ya. Artinya dia mampu memisahkan senyawa target dengan selektivitas tinggi atau dengan lebih selektif. Ya. Cara menentukannya, pertama kita bandingkan di antara kedua puncak. Tadi puncak pertama dengan puncak kedua, berarti kita ada TRB dikurangi TRA, waktu retensi daripada puncak pertama, puncak yang kedua dikurangi dengan puncak yang pertama. Kemudian dibagi 0,5, WB ini adalah lebar dari masing-masing puncak. WB lebar puncak B, WA lebar puncak A. Karena ini dibagi setengah, maka ini bisa kita naikkan jadi 2 kali delta T, perbedaan waktu retensi dibagi dengan WB per WA. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa hasil pemisahan. Contoh ininya, puncak mana yang menghasilkan resolusi yang terbaik? Puncak yang menghasilkan pemisahan yang cukup melebar ya. Di sini kita bisa lihat nilai R itu sangat dipengaruhi oleh jarak masing-masing puncak. Semakin lebar puncak, maka nilai resolusinya akan meningkat. Semakin jarak ininya semakin melebar, maka nilai R-nya akan semakin naik. Nah, sehingga nilai di sini kalau kita bandingkan antara gambar A, B, dan C, maka ya gambar yang menghasilkan resolusi yang tertinggi adalah gambar C. Karena dia puncaknya semakin terpisah dengan baik. Artinya ini berarti dia pemisahannya sudah efisien ya, dibandingkan dengan A dan B ya. Nah, itulah cara menentukan efisiensi pemisahan dengan menggunakan parameter resolusi atau nilai R ini ya. Gampang aja tinggal masukkan nilai waktu retensi dengan dibandingkan dengan lebar puncaknya masing-masing. Jadi karena di lebar puncak ini menunjukkan nilai
penyebut ya, pembilang apa penyebut kalau yang di bawah ini. Penyebut kalau semakin besar, semakin lebar puncak yang dihasilkan, maka nilai penyebutnya akan semakin besar. Kalau semakin besar nilai penyebutnya, maka BR-nya akan semakin kecil. Karena ini berbanding terbalik. Jadi untuk mendapatkan resolusi yang tinggi, maka puncak yang dihasilkan itu harus lebih tajam. Tidak boleh melebar, tidak boleh membentuk gunung seperti ini, tapi harus membentuk jarum gitu ya. Itu akan semakin baik. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemisahan di dalam kolom ini? Ya, ada 4 faktor yang bisa kita lihat ya. Ini mempengaruhi efisiensi pemisahan. Pertama, ukuran partikel dari kolomnya, ya, particle size of packing. Ini maksudnya ukuran fasa diamnya ya. Jadi kalau semakin kecil ukuran fasa diam, dia akan semakin cepat, semakin baik pemisahannya. Apalagi kalau partikelnya itu homogen. Kemudian yang kedua, diameter kolom. Nah, diameter kolom ini juga sangat mempengaruhi. Semakin kecil diameternya akan semakin baik pemisahan. Kemudian yang ketiga adalah volume ekstra kolom, ya, volume kolom yang dihasilkan ya pada saat diinjeksikan dalam HPLC antara injektor dengan detektor, ya. Jadi semakin besar volume yang digunakan, itu akan semakin kurang efisien pemisahan. Ya. Kemudian yang keempat, pengaruh dari aliran fase gerak, kecepatan laju alir daripada fase gerak ini juga akan mempengaruhi efisiensi pemisahan. Nah, dari keempat faktor ini, maka kita harus mengkondisikan bagaimana supaya kita mendapatkan pemisahan yang baik. Gunakan fase diam yang homogen dengan ukuran diameter yang sangat kecil, kemudian diameter kolomnya juga dibuat lebih kecil, kemudian gunakan volume yang sekecil mungkin, dan gunakan laju alir sesuai dengan yang jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya. Kita harus memastikan dia pemisahannya itu menghasilkan pemisahan yang efisien. Di sini kita bisa lihat contoh pengaruh diameter kolom. Ya, kalau kita memisahkan kolom dengan diameter 4,6, ya ini diameter kolomnya. Kemudian yang kedua ada di 3,0 milimeter ini ya berarti ya, sama 2,1 milimeter yang lebih kecil lagi. Di sini kita bisa lihat ya, dengan menggunakan diameter kolom yang berbeda, maka nilai resolusi itu akan meningkat. Ya, jadi ini sangat terpengaruh oleh diameter kolom tadi. Kemudian berikutnya, ya, di sini ada istilah yang kita namakan peak tailing, kelebaran puncak. Tailing itu ada puncak yang berekor ya, seperti ada gambarnya nggak di sini? Oh, nggak ada ya contohnya ya. Jadi peak tailing ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, ya. Misalnya pelarut lebih kuat interaksinya dengan sampel dibandingkan dengan sampel memiliki interaksi yang lebih kuat dengan fase diam dibandingkan dengan fase gerak. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menghilangkan efek peak tailing ini adalah larutkan sampel dalam fase gerak yang tepat. Ya, pemilihan jenis fase geraknya ini harus tepat untuk menghindari kekuatan interaksi antara sampel ini. Jadi kalau dia kurang berinteraksi dengan fase geraknya, nanti dia akan menurun interaksinya dengan fase gerak tadi ya, sehingga nanti dia akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Akibatnya akan terjadi pelebaran puncak. Ya. Kemudian yang kedua, jadi ini yang pertama pastikan pelarutnya cocok dengan
polaritas daripada sampelnya ya. Yang kedua adalah jumlah sampel yang terlalu banyak, massa sampel yang overload. Makanya dalam HPLC ini kita tidak boleh menggunakan jumlah sampel yang terlalu banyak yang diinjeksikannya, ya, karena itu akan mempengaruhi puncak yang dihasilkannya atau mempengaruhi kromatogram yang dihasilkan. Untuk menghindarinya gunakan sekecil mungkin ya massa dari sampel yang diinjeksikan. Kemudian kalau ada interaksi silanol dengan gugus amin, ya ini kalau kita memiliki senyawa-senyawa yang mengandung gugus amina, ya, maka cara menghindarinya adalah mengurangi pH, misalnya reduce mobile phase pH kurang dari 3,0 supaya tidak membentuk interaksi dengan senyawa amina ini. Atau kita tingkatkan kekuatan ionik daripada fase diamnya, daripada fase geraknya. Ya. Misalnya dari 25 milimolar jadi 50 milimolar. Ya. Bisa juga tambahkan senyawa amin yang berkompetisi di dalam sampelnya dengan misalnya menambahkan 10 milimolar TAE ya. Itu untuk menghindari supaya tidak terjadinya interaksi antara gugus amina dengan silanol. Kemudian pilih fase diam dengan aktivitas silanol yang rendah. Ya, misalnya untuk senyawa-senyawa yang memiliki gugus amina, ya lebih bagus kita menggunakan kolom C18 misalnya. Untuk menghindari terjadinya interaksi silanol dengan gugus amina tadi. Ya, kemudian adanya absorpsi asam pada silika, ya bisa kita naikkan konsentrasi fase geraknya, ya bisa juga dengan mengurangi pH atau bisa tambahkan senyawa organik lain ya sebagai fase geraknya. Kemudian kalau terjadi kolom void ya, kolom void ini misalnya terjadi perbedaan nilai waktu retensi yang dihasilkan dari satu pemisahan yang sama, maka ini kemungkinan ada kerusakan di dalam kolom. Sebaiknya kita ganti kolomnya, ya, atau kita bersihkan, ya, dengan pelarut yang sesuai sehingga efek kolom void ini bisa dihilangkan, gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita melakukan elusi dengan HPLC ini adalah interaksi daripada sampel dengan fase gerak itu juga penting untuk diperhatikan, ya, karena nanti kan sampel itu akan dielusi. Kalau sampelnya tidak ada interaksi dengan fase geraknya, dia akan tertahan di dalam kolom lebih lama dan itu akan menyebabkan efek peak tailing tadi atau pelebaran puncak. Bisa juga karena clogging tadi ya, misalnya ada pengotor yang ada di dalam kolom sehingga menghasilkan kolom void ini. Kemudian di sini hal yang sama pentingnya juga sebelum kita melakukan pemisahan dengan HPLC, kita siapkan sampel itu ya dalam bentuk larutan karena kan ini kita menggunakan kromatografi cair ya. Maka preparasi sampelnya itu adalah pertama kita larutkan terlebih dahulu sampel itu sehingga berubah menjadi larutan yang kita pastikan bahwa semua komponen zat yang kita ingin analisis itu sudah terlarut. Jangan sampai ada yang masih berupa padatan, kemudian kita langsung analisis, nanti hasilnya adalah tidak akan terdeteksi gitu karena sampelnya tidak larut. Jadi pertama lakukan dulu sampelnya, kemudian setelah membentuk larutan kita lakukan penyaringan ya, filtrasi atau menggunakan sentrifugasi ini untuk menghindari partikulat-partikulat yang tidak larut tadi masuk ke dalam kolom. Ya. Kemudian beberapa sampel juga perlu diekstraksi. Mungkin perlu diekstraksi ya dengan menggunakan solid phase extraction teknik. Jadi kita ekstraksi pengotornya supaya tidak ikut masuk ke dalam kolom, misalnya ya kita saring dengan menggunakan millipore ya atau menggunakan SPE solid extraction ya. Ada sekarang teknik yang bisa digunakan untuk menyiapkan sampel itu dengan menggunakan teknik SPE ya, solid phase micro SPME, solid phase micro extraction. Ya, ada yang siap pakai, jadi Anda tinggal nanti
masukkan sampel itu ke dalam SPME itu, nanti dia akan tersaring dengan sendirinya, dan nanti si pemotornya itu akan terjebak di dalam matriks apa namanya si ekstraktornya tadi. Kemudian yang keempat, kalau kita menggunakan larutan yang membutuhkan pH tertentu, ya terutama untuk senyawa-senyawa ionik, pastikan bahwa pH ini sudah sesuai dengan kondisi pemisahan kita. Caranya adalah kita menggunakan larutan buffer yang bisa dikondisikan pH. Jadi untuk senyawa-senyawa tertentu ya kita larutkan di dalam buffer yang sesuai dengan pH yang kita inginkan. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyiapkan sampel yang akan dianalisis dengan HPLC. Kemudian ini terakhir ya, aplikasi daripada teknik HPLC ini tadi saya katakan sangat luas sekali karena tipe kolomnya, tipe detektornya itu bisa bermacam-macam ya. Sehingga di sini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan analisis ya, baik di bidang farmasi, bioteknologi ya, lingkungan, kemudian aplikasi di bidang pangan ya, di industri-industri makanan, minuman, vitamin, mineral, kemudian koenzim ya, apa ya, zat-zat nutrisi yang lain yang banyak digunakan dalam produk pangan ya, koloran ya, pewarna, pengawet, pemanis, apalagi penstabil mungkin, emulsifier, semua zat yang banyak digunakan dalam bidang aplikasi industri pangan ya, termasuk juga industri plastik dan bahan-bahan kimia, petrokemikal ya, seperti industri apa namanya, katalis, industri electroplating ya, kemudian bahan bakar, ya banyak lah ya contoh-contoh yang bisa kita lihat. Oke, nanti Anda juga bisa cari ya beberapa contoh ini dalam jurnal-jurnal penelitian ya. Misalnya kalau kita lihat di bidang farmasi ya, aplikasi di bidang farmasi untuk menentukan pencarian obat baru ya, new drug discovery, pengembangan obat ya, industri pengembangan obat-obat sintetik ya, apa obat-obat yang diisolasi dari bahan alam, itu juga bisa digunakan dengan metode HPLC untuk memastikan senyawa ini apakah sudah murni, senyawa ini termasuk golongan senyawa apa, dan lain sebagainya, bisa kita gunakan pendekatan HPLC. Kemudian dalam farmasi juga kita bisa melakukan analisis farmakokinetik dan metabolisme. Jadi kalau suatu zat misalnya direaksikan masuk ke dalam tubuh, bagaimana misalnya kandidat obat ini memiliki kemampuan dilusinya berapa, derajat kelarutannya, bagaimana kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam darah, nanti apakah dia akan sampai ke target dengan jumlah yang tetap, atau dia menurun, atau aktivitasnya berkurang, dan lain sebagainya. Maka bisa kita tentukan melalui pendekatan analisis farmakokinetik. Ya, farmakokinetik itu efek kinetika dari bahan obat terhadap sel targetnya. Bagaimana obat itu bisa masuk menuju ke sel target. Ya, itu bisa dilakukan analisis dengan farmakokinetik. Ya, dengan mengisolasi senyawa yang kita inikan di dalam misalnya hewan percobaan gitu ya, kita lihat efeknya seperti apa. Itu juga bisa dilakukan untuk analisis metabolisme ya, suatu zat yang kalau kita masukkan ke dalam tubuh, diserap oleh organ-organ ini, bagaimana proses metabolismenya, nanti bisa dilakukan analisis juga ya untuk mengetahui suatu penyakit ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling banyak digunakan dalam industri farmasi juga adalah untuk quality control. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di bidang farmasi ya, untuk analisis obat, untuk bahan baku obat ya, bulk drug analysis, drug analysis ini adalah analisis bahan obat. Jadi bisa dilihat bagaimana stabilitasnya, bagaimana kemurniannya ya,
apakah zat ini memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar yang disyaratkan. Nah, itu tugas seorang QC analisis ya, atau QC control, quality control ya, yang nanti akan menganalisis standar suatu zat itu apakah memenuhi standar yang dipersyaratkan atau tidak. Dan salah satu cara untuk melihat kemurnian itu bisa melihat dari HPLC, bisa melihat puncak yang dihasilkan, apakah dia puncaknya tunggal atau dia sudah berubah menjadi beberapa puncak, berarti ada pemotornya dan lain sebagainya. Stabilitas testing juga bisa kita lihat dengan melihat misalnya kadar senyawanya itu pada saat diukur apakah dia masih cukup tinggi atau dia sudah berubah menjadi senyawa yang lain. Nah, itu juga bisa dilihat dengan HPLC ya. Kemudian analisis formulasi untuk bahan obat ya, bagaimana keseragaman bahan, bagaimana derajat disolusinya, kelarutannya, bagaimana stabilitasnya di dalam buffer di dalam darah dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan melalui analisis HPLC. Ya, jadi banyaklah contohnya di bidang farmasi. HPLC ini alat yang wajib ada di industri farmasi karena biasanya mereka banyak menggunakan alat ini untuk memanfaatkan alat ini untuk analisis bahan obat. Ya. Kemudian ini contohnya ya, hasil analisis tablet analgesik ya. Mungkin ini mau melihat komposisinya atau stabilitasnya ya. Ini sampel 2 mikroliter tablet yang diekstrak dengan menggunakan fase gerak metanol dan asam fosfat. Ya, jadi ini tablet analgesik yang mungkin seperti paracetamol gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi tablet-tablet yang pereda sakit, analgesik itu kan obat pereda sakit ya. Seperti contohnya apa ya, Stanmol atau paracetamol atau apalah ya. Obat-obatan yang mengandung acetaminophen. Ya, acetaminophen ini adalah komponen utama dari paracetamol tadi ya. Kemudian kita lihat di sini kandungannya berapa persen dia. Misalnya. Oh, ternyata di sini ada kafein, ada asam salisilat. Ya, komponen daripada analgesik itu kan tidak hanya satu jenis ya, ada zat pengisinya, ada zat stabilnya dan lain sebagainya. Ya, ini dilakukan dengan menggunakan kolom C18, diameter kolomnya 4,6 mm. Kemudian menggunakan fase geraknya metanol 40% dan 0,1% asam fosfat. Ya. Laju alurnya 1 ml per menit. Hasilnya adalah seperti ini misalnya. Ini menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 240 nanometer. Kemudian kolom C18 bisa juga digunakan untuk memisahkan senyawa organik ya, seperti turunan senyawa-senyawa apa ini piridin, urasil, alkaloid ya, mungkin yang mengandung gugus amina ya, atau ini adalah senyawa asam nukleat ya, urasil, piridin gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan kolom C18 ya. Ini adalah fase terbalik ya. Kemudian fase geraknya metanol dalam air 80% metanol. Laju alurnya 1 ml per menit. Sampelnya adalah campuran dari senyawa organik dengan kadar 0,1 sampai 2%. Oh ya, ini mungkin nggak tahu nih bahan organiknya apa ya. Yang jelas di sini ada senyawa-senyawa yang muncul sebagai urasil, piridin, dan butil benzen. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui senyawa ini adalah urasil, piridin, dan butil benzen? Ya, kita harus bandingkan dengan standarnya ya. Ya, kalau kita mencampurkan standar dengan konsentrasi yang sudah diketahui, ya berarti ini standarnya mungkin ada 3 macam misalnya. Nah, ini kita nanti lihat sampel kita mengandung senyawa yang sama atau berbeda. Gitu. Kita bandingkan dengan standarnya. Ini juga sama menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 260 nanometer. Kemudian di bidang life science ya,
bioteknologi ya, contohnya untuk analisis protein, peptida dan asam amino, karakterisasi protein, peptide mapping ya, analisis DNA, RNA dan komponen-komponen produk PCR ya. Bisa juga menggunakan HPLC. Nah, ini contoh pemisahan campuran peptida dengan kolom C18 ya, dengan menggunakan fase gerak TFA, trifluoroacetic acid dalam asetonitril ya. B-nya 0,1% TFA. Jadi 2-70% A, berarti ini dilakukan gradien elusi ya. Selama 45 menit, flow rate-nya 0,25 ml per menit. Dan ini masih cukup banyak ya puncak-puncaknya, ini berarti dia campuran dari apa sih ini? Glycoprotein human IgG. Oh, jadi dia mau lihat komposisi glikoprotein yang terdapat di dalam imunoglobulin A pada manusia ya. Ternyata dia terdiri dari berbagai macam jenis protein dengan komposisi yang berbeda-beda. Nah, ini kalau ini sampelnya masih sangat kompleks ya, jadi puncaknya banyak sekali. Kemudian di dalam aplikasi di bidang lingkungan, analisis air misalnya ya, pengotor, polutan ya, apa namanya, zat pencemar ya dalam air minum, dalam udara ya, sampel, kemudian limbah ya, solid waste, wastewater, air, limbah air, limbah padat, limbah udara dan lain sebagainya. Analisis pestisida ya atau herbisida yang dalam tanaman atau hormon pertumbuhan bisa dianalisis dengan HPLC, misalnya analisis karbamat ya, paraquat, piretrin, organophosphor dan lain sebagainya. Untuk polutan-polutan industri seperti pewarna, surfaktan, poliaromatik hidrokarbon ya, PCB ya, polikarbonat ya, dioksin, fenol, aldehid dan lain sebagainya. Ya bisa digunakan juga dengan menggunakan HPLC. Nah, untuk aplikasi di bidang pangan, misalnya untuk analisis gula ya, asam amino, asam lemak, asam-asam organik ya, asam fosfat, asam aspartat, asam sitrat, karbonat, asam-asam organik yang rantai pendek ya, itu bisa menggunakan HPLC. Kemudian vitamin, preservatif ya, MSG ya, food aditif, koloran ya, pewarna, pengawet, mikotoksin, alpha-toksin ya contohnya, pestisida dan analisis drug residu di dalam kontaminan produk pangan. Seperti antibiotik ya. Antibiotik untuk produk daging itu bisa dianalisis dengan menggunakan HPLC. Kemudian ada lagi analisis, contohnya dalam bidang pangan ini analisis aditif ya, sweetener, pemanis dalam minuman ringan. Jadi di sini ada sakarin, kafein, aspartam, vanilin, sodium benzoat. Sodium benzoat pengawet ya. Ini muncul dia di peak nomor 6. Ya, kemudian vanilin nomor 5, aspartam nomor 4, kafein nomor 3. Jadi kalau kita mengkonsumsi minuman ringan yang mengandung kafein tinggi, bisa kita ukur dengan HPLC ini menggunakan kolom C18 dengan persediaan metanol dengan air ya, flow rate-nya 1,5 ml per menit. Detektornya UV pada panjang gelombang 254. Ini contoh hasil pemisahan senyawa yang terdapat, food aditif yang terdapat di dalam minuman ringan ya. Oke, terakhir untuk Anda ya, silakan cari tugas kelompok ini artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan aplikasi daripada HPLC ini ya,
prinsip dasar sistem instrumentasi dan aplikasi daripada reverse phase HPLC kelompok 1, kemudian ion exchange chromatography HPLC kelompok 2, size exclusion chromatography HPLC kelompok 3. Sumber referensi bisa diambil dari jurnal atau artikel hasil penelitian. Bisa juga dari textbook dan internet. Ya, pokoknya semua informasi yang Anda butuhkan terkait dengan aplikasi daripada teknik HPLC ini, ya. Tapi saya syaratkan minimal untuk datanya diambil dari jurnal ya, supaya bisa jangan dari buku. Kalau buku mungkin itu kan penelitian orang lain bisa juga kan dibukukan, jadi penjelasannya tidak terlalu tuntas ya. Oke, kalau dari jurnal kita bisa lihat dari sisi alasan pemilihan sampelnya, kemudian pemilihan metodenya ya, hasilnya seperti apa, bagaimana mengoptimasinya dan lain sebagainya, itu bisa kita explore lebih jauh ya. Jadi silakan Anda cari informasi atau referensi yang berkaitan dengan aplikasi daripada HPLC ini. Dan minggu depan ya kita akan lakukan presentasi kelompok. Mungkin untuk yang minggu pertama bisa 2 kelompok dulu ya, nanti berikutnya kelompok yang ketiga. Sampai sini untuk tugas, ada pertanyaan? Oh ya, untuk tugas individu tetap Anda membuat resume ya, yang berkaitan dengan aplikasi dari HPLC dan juga tadi teknik detektor dan model pemisahan dengan HPLC. Ya, untuk pertemuan hari inilah intinya. Anda buat resume sebagai tugas individu dan tugas kelompok untuk presentasi. Khusus untuk presentasi hanya kelompok 1, 2, dan 3 saja. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas? Insya Allah, Mengenai tugasnya sudah jelas ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.